Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cebice, Mirsa Pal TV di mana Bay Brado. Wow, senang dengan pagi hari ini kembali menyapa dari studio 2 Pal TV. Memang punya kita di program Halo Palembang yang terus tiap hari yang menunjukkan informasi dan juga inspirasi dari berbagai narasumber yang memang punya latar belakang yang lain-lain. Di hari ini hari Jumat 5 Juli 2024. Selamat buat kalian yang gajinya 5 koma, tanggal 5 lah koma. Iya. Sama Mang Cek Aga hari ini. Iya, datanya dengan aku Cek Susan, Cak Mano pagi nih pemirsa. Sudah berpikir positif kah? Wah, di Jumat berkah. Karena supaya tidak stres dan juga imun yang baik itu meningkatkannya salah satunya dengan pikiran yang baik, yang positif. Jangan overthinking. Uang niat nak baik, tidak taunya dianggapnya jelek. Tidak boleh. Seuzon, Seuzon. Harusnya kita tetap bener, tetap positif. berpositif thinking. Betul. Walaupun sudah dikhianati. Iya. Garis dua jadi. Iya. Nah, tentunya pemirsa ini dengan pikiran yang baik ya pasti tentunya dengan menghasilkan yang baik. Seperti narasumber kita hari ini, ini ada pemuda-pemudi, wah yang luar biasa. Ini salah satunya kegiatan maupun hal positif yang mereka lakukan. Nah, itu ya. Tentu pastinya mereka ini mendapatkan hasil yang baik ini, salah satunya mereka ini sudah menjadi putra-putri Nusantara Sumatera Selatan 2024. Wow. Ada siapa Hagai kira-kira? Iya. Langsung baik kita panggil. Ini dia yang pertama, ada Natasha Almaidah Ismail, Putri Nusantara Sumsel 2024, Putri Budaya Indonesia Sumatera Selatan 2024. Apa kabar Natasha? Alhamdulillah sehat Kak. Wow. Semangat pagi nih. Semangat ya. Sudah dimandatkan menjadi Putri Nusantara Sumatera Selatan ini. Berarti panggilannya Natasha ya? Natasha, iya. Oke. Sikot lagi ada Aidil Fitri. Nah, ini kejinguan kalau dia lahir itu di Lebaran Idul Fitri. Kejinguan ini opor-opor sama rendangnya. Oh, bukan ketupatnya. Bukan. Nah, ini Aidil ini adalah putra Nusantara Sumatera Selatan 2024, putra Taruna Nusantara Sumatera Selatan 2024. Ya, bukan sekolah ya? Bukan ya, putra Nusantara ya. Nah, luar biasa. Jadi memang tema kita hari ini adalah bersinar bersama membangun pariwisata dan kebudayaan Nusantara di Sumatera Selatan. Jadi mereka berdua ini sudah terpilih menjadi putra-putri Nusantara Sumsel 2024 dan ini juga sepertinya sudah masuk ke Putri Budaya Indonesia. Apakah memang sudah berkompetisi di nasional? Kita akan kulik-kulik selama 3 segmen ke depan. Oke, apa baik sih kegiatan mereka ini? Yep. Apa yang sudah mereka jual nih dari Palembang ini supaya uang daerah luar itu tahu, kota lain tuh tahu apa sih wisata maupun apa sih ciri khas dari kota Palembang? Betul. Apa kalau belum ada yang dijual, tolong jual ke pempek kami. Itu maksudnya. Itu salah satu ciri khas kota Palembang ya, pempek ya. Nah, oke, ke Natasha dulu deh. Natasha, ini kemarin bulan berapa, tanggal berapa kira-kira dimandatkan jadi Putri Nusantara? Kemarin itu dimandatkan menjadi putra-putri Nusantara pada saat di bulan 4 ya Kak ya, di tanggal 27 kalau nggak salah. Jadi pada tanggal 27 itu kami dimandatkan menjadi putra-putri Nusantara. Iya. Itu. Kalau ini Aidil kemarin ini sudah terpilih ya. Jadi dia ada dua kategori ya kemarin ya. Iya. Boleh diceritakan dulu Cak Mano kira-kira terbentuknya putra-putri Nusantara itu ya. Iya betul. Jadi memang prosesnya itu panjang, hampir sama kayak pageant-pageant lain, dari mulai pendaftaran dari bulan Februari sampai ke kami grand final itu di bulan April tanggal 27. Jadi kategori di putra-putri Nusantara ada kategori remaja dan ada kategori dewasa. Jadi semua pemenang-pemenang dari yang remaja dan dewasa itu juga dikirim ke nasional mewakili Sumatera Selatan ke ajang yang tingkat yang lebih tinggi lagi. Wow, Cak itu. Apa sih
Ya kenalin Apa- dulu dong. maksudnya. Iya, apa sih Putra-Putri Putra-Putri Nusantara Nusantara itu sendiri? Maksudnya kegiatannya dia lebih Betul. kemana? Kayak itu menekankan. Kalau Natasha untuk ini. Putra Putri Nusantara itu kan sesuai dengan namanya ya Kak, Putra Putri Nusantara. Berarti Nusantara di sini kami mengembangkan yaitu Nusantara, kebudayaan, wisata yang ada pada Kota Palembang. Nah, jadi khususnya di Sumatera Selatan. Jadi di berbagai provinsi di Sumatera Selatan itu, di kota-kota itu, jadi kami pada saat ajangnya tuh memperkenalkan baik dari wisata kami, baik dari kebudayaan kami ya. Jadi itu merupakan salah satu ciri khas kami dari Putra Putri Nusantara sendiri gitu. Oh, cek itu. Nah, apa yang kemarin tuh ditonjol ke pada saat ikut kompetisi? Khususnya sesuai dengan namanya Nusantara, jadi di sana kami pernah ada salah satu acara ya Kak. Jadi di sana kami mengenakan kostum adat yang dimana ya kostum adat ya Kak ya. Jadi kayak menggunakan Pakaian ada daerah tanda-tanda masing-masing. rumpak ya gitu, pakaian adat masing-masing gitu. Jadi Oke. ciri khas dari kota masing-masing kayak gitu. Oh, oke. Iya. Nah, kalau Aidil dari mana? Ya kebetulan Aidil juga dari Kabupaten Musi Banyasin dari Sekayu. Jadi Aidil kemarin sempat juga pakaian tradisionalnya. Aidil pakaian batik gambo, batik khas dari Kabupaten Musi Banyasin. Oke, apa sih yang buat menurut Aidil, apa yang menurut Aidil tuh Aidil bisa terpilih jadi putra itu? Yang pasti memang kayak niat dari awal, terus juga progres dan mungkin dari kegiatan-kegiatan positif yang Aidil lakukan di sosmed juga, karena kami dari Putra Putri Nusantara bukan hanya dari satu aspek dinilai, tapi seluruh tingkah laku karakter kami dinilai semuanya. Oke, dari hari pertama Dari ya? hari pertama karantina sampai ke hari ke-8 sampai grand final itu, Grand final jadi dinilai. dinilai semuanya. Kalau Natasha? Ini dari daerah mana? Kalau Natasha asli dari Palembang Kak. Oke, berarti yang ceweknya dari Palembang, yang lanangnya Iya. dari Sekayu. Dari Kok Oh, ya? yang Iya. luar biasa. Nah, Kok yang ayu deh nih berarti. Oh, yang ayu. Kayu kong mak dicek Kalian kan dari bulan 4 nih udah terpilih. Nah, sampai ke sekarang udah ada apa yang sudah dilakuin nih di kegiatannya. sebagai Putra Putri Nusantara? Kalau Natasha sendiri Kak, di sini kami diamanahkan sudah mau ke nasional Kak. Jadi kami Persiapan. Jadi kami kalau Natasha sendiri, Natasha diamanahkan untuk ke nasional di Putra Putri Budaya. Jadi selain dari situ kami mengikuti acara-acara. Jadi kalau misalnya pageant-pageant lain mengundang kami kayak BGP, CPCA. Jadi kami kalau ada acara grand final mereka kami datang. Dan itu merupakan salah satu on duty kami lah Kak, kayak gitu. Dan juga kemarin sempat datang ke kampung 26 Ilir untuk oke. melakukan audiensi ke Diswipar kayak gitu. Nah, Aidil, apa sih yang Aidil dapat yang tadinya Aidil tidak tahu nih? Salah satunya mungkin daerah di Kota Palembang yang mungkin tadi Pasar 26 Ilir, Iya. ya. Terus mungkin salah satunya ada tempat-tempat yang bersejarah juga. Nah, apa yang Aidil dapat? Ya sebenarnya kalau untuk dapat itu dari awal memang karena ini first time yang pertama kan jatuhnya, jadi belum dapat pengalaman apa-apa di dunia pageant ya. Jadi karena ikut Putra Putri Nusantara banyak sekali pengalaman dari kayak duty-duty, terus untuk yang kayak di Palembang ini kan memang Aidil kan jarang kan, terus juga lokasi-lokasi di Palembang kan memang itu yang Aidil dapat. Oke. Banyak lah ya pasti ya pengalamannya ya, mulai dari karantina sampai sekarang ya. Iya, betul. Nah, kalau kalian Dewe ngelihat nih, kalau kita ngomong masalah Putra Putri Nusantara, kalian pasti memajukan budaya dari daerah masing-masing. Nah, kayak mana kalian melihat peran dari para anak-anak muda ini untuk terus memajukan pariwisata dan kebudayaan di Sumatera Selatan khususnya? Pandangan kalian siapa? Kalau menurut pandangan Natasha sendiri Kak, di sini peranan generasi muda sudah cukup baik ya Kak, karena kami merupakan salah satu generasi muda yang sudah bisa untuk memperkenalkan kebudayaan dan juga wisata kami, yaitu dengan mengikuti pageant-pageant seperti ini kan Kak, dan juga mungkin dengan adanya kami, jadi kami bisa memperkenalkan dan juga menjual kebudayaan yang bisa kita kenalkan kepada baik dari internasional kayak gitu kan. Jadi yang tadinya kita mempunyai batik, kita mempunyai pempek, nah itu jadi nilai jual lah bagi kita sendiri kayak gitu kan untuk ke nasionalnya nanti. Oke, kalau Aidil? Sama hampir sama kayak Natasha, memang dari awal kami kegiatan-kegiatan itu dari daerah masing-masing. Jadi kami memang menjual di daerah destinasi wisata-wisata di daerah masing-masing. Jadi di kegiatan kami kan ada video profil, jadi kami itu dituntut untuk memperkenalkan destinasi wisata. Jadi memang dari awal kami itu sudah fokus ke destinasi wisata dan budaya-budaya. Kalau MUBA ada apa sih? Kalau di MUBA itu kalau dari segi budaya banyak sih, ada dari Senjak, dari Bekarang, ada juga dari Ningko. Ini untuk anak-anak muda tuh kan acara Ningko kayak gitu Oh, kan. Ningko tuh yang- Ningko tuh yang joget, tapi
tapi sesama anak-anak muda. Jadi ibaratkan kita yang belum kenal kan di Pakai selendang bukan ya itu? benar, pakai selendang di selendang gitu. Betul. Yang dulu kalau Hagai dulu ulang tahun ya, Iya. selendang dikait ke. Iya, betul. Kalau dulu kan zaman dulu kan. Iya. Oh, berarti itu salah satu adat dari Musi Musi Banyuasin. Banyuasin ya. Iya. Oh, kalau kami taunya itu dulu main selendang. Iya. Oh, oke. Kalau dikasih selendang, musiknya mati, Joget. dia harus joget. Iya, kena hukumannya. Oh, itu sebenarnya sudah di ini Iya, juga ya, sudah sudah dikenalin ada dari dulu ya. dari Cuma kita tidak dulu. tahu ini asalnya dari Iya. Banyuasin. Kalau Iya. Agai dulu main yeye ya, pemain ekar Nah, taunya. selendang juga, Iya. tapi dikali. Ano nih turun dari kayangan. Oh, iya. Selendangnya bayar dong. Bidadari. Bidadari, tidak turun-turun rumahnya. Oke. Nah, waktu kompetisi, Aidil jual apa ke waktu di acara itu? Ada unjuk bakat juga kan? Iya Kak, kalau di Apa unjuk di- bakatnya kemarin tuh sempat nyanyi. Kalau Oh, di unjuk nyanyi. bakatnya nyanyi cuman Nah, boleh dicoba nih. Dangdut apa? dangdut boleh. Oh, ya kelihatan Iya, ya. iya. Kita coba ya. Iya. Nah, kalau Natasha, apa yang Natasha jual waktu kompetisi? Kalau di Natasha Palembang? kemarin waktu unjuk bakat, Natasha kan tentang kebudayaan kan Kak. Jadi Iya. kita tuh kental akan kebudayaan itu. Natasha waktu itu unjuk bakat pencaksilat. Wow. Nah, jadi yang Tapi tadinya memang backgroundnya iya bener Kak, backgroundnya emang pelatih pencaksilat. wow, Natasha. pelatih loh. Pelatih. Jangan main-main dengan Natasha ya. Cek aja. Keras ini. Keras. Iya, jadi yang kalau kawan-kawan lihat kan, oh Natasha nih dianya kayak cewek-cewek bener. Iya. Tapi pada saat kita unjuk bakat pencaksilat, nah kita harus sangar kata kita kan. Nah, jadi Iya. itu juga merupakan salah satu daya tarik ya Kak untuk wisata kan kayak gitu. Kita mempunyai kebudayaan yang masih akan kental dengan pencaksilat. Nah, jadi itu bisa menjadi jual beli lah dan juga untuk memperkenalkan kepada halayak luar kan Kalau kayak gitu. pencaksilat itu dari mana tuh? Kalau pencaksilat sendiri kan ada juga yang dari Palembang kan Kak. Nah, karena berhubung Natasha dari PSHT itu dari Jawa Timur. Oh. Tapi kita sendiri mempunyai pencaksilat dari Palembang, iya. Oh, jadi Mungkin- itu salah satu juri melihat nilai Iya, plus dari iya, Aidil dan kebudayaan. juga Natasha. Natasha. Berarti ini terpilih dari berbagai kabupaten ya, Iya. pesertanya kemarin. Ada berapa banyak tuh pas? Ada berapa? Kalau seluruh peserta itu ada 40, tapi 40 itu yang remaja sama dewasanya digabung. Jadi kalau yang dewasa itu sekitar 19 peserta. Iya. Oke, Cewek. berarti kalian dua masuk ke dewasa. Iya, kami berdua dibagi dewasa. menjadi dua Kak. Ada yang dewasa Oke. dengan remaja gitu. Iya. Oke, berapa lama nih prosesnya? Boleh diceritain nggak gimana? Iya. Kalau memang prosesnya itu dari benar-benar pendaftaran dari Januari sampai ke kita karantina di Januari April. dibukanya ya? Jadi pendaftaran di Januari, terus tes tertulis sama wawancaranya di Februari. Karena kita sempat kemarin juga puasa, jadi di off. Nah, selesai dari puasa baru kita grand final selama 8 hari di bulan April. Di Palembang? Iya, di Palembang. Di Palembang. Oke. Natasha, apa sih yang menginspirasi atau kenapa Natasha pengen ikut Putra Putri Nusantara ini? Karena kan kami kan bisa dibilang Gen Z ya kayak generasi muda kan kayak gitu kan. Nah, jadi kita ini kan punya nih kebudayaan dan juga wisata yang nggak kalah jauhnya dari kota-kota luar, dari Iya. negara-negara luar. Nah, kita mempunyai cagar budaya. Nah, jadi itu merupakan salah satu inspirasi Natasha bagi diri Natasha sendiri bahwa kita nih mempunyai kebudayaan dan juga wisata yang dapat kita kenalkan. Nah, jadi itulah merupakan salah satu peranan kami generasi muda. Jadi itu yang menginspirasi Natasha bahwa kita tuh mempunyai kebudayaan, Banyak ya, wisata, kaya iya. ya, kan. Tapi maksudnya kamu Natasha ikutnya itu karena apa? Maksudnya apakah emang tertarik untuk join di dunia Iya. pageant? Apa diajak kawan? Atau lihat di Instagram? Iya. Oh pengen daftar Ini yang nih pertama tiba-tiba. kali atau pernah ikut juga? Kalau Natasha pernah ikut beberapa kali Pernah gitu ikut, Kak. oh, Iya, jadi oke. waktu itu pernah ikut Duta Bahasa, Duta Bahasa Sumatera Selatan, terus pernah ikut Bujang Gadis Kampus. Nah, ini yang ketiganya. Oke. Iya. Jadi Kalau memang seneng ya? iya senang karena juga Natasha tahu bahwa wisata kita kan kenal mempunyai banyak wisata Kak. Jadi Natasha percaya dengan Natasha bisa turun ke dunia pageant ini bisa secara langsung memperkenalkan wisata dan budaya kita gitu. Nah, kalau Aidil, kira-kira apa yang menginspirasi Aidil
pengen ikut ini? Sebenarnya kalau inspirasi itu belum, cuman karena dari sebelumnya karena ikut dari pageant juga dari Bujang Gadis UT Palembang. Nah kebetulan di sana juga sudah menampilkan maksimal tapi belum berhasil. Nah Aidil lihat di Putra Putri Nusantara kesempatan yang besar. Nah, jadi Aidil termotivasi dari kegiatan Aidil sebelumnya untuk ikut di Putra Putri Nusantara, sehingga yang kegagalan Aidil di kegiatan sebelumnya Aidil perbaiki. Ya alhamdulillah dikasih tanggung jawab dan kesempatan sampai memang titik puncak di Putra Putri Nusantara. Apa sih yang dikasih tugas yang utama untuk Putra Putri Nusantara ini Dewe, yang dikasih sama panitia ya, atau apa sih namanya kalau untuk ini nih, home produksinya ya? Challenge kayak gitu, kayak challenge kan Enggak, gitu. setelah jadi Putra Putri ini tugas utama kalian tuh apa? Kalau kami sendiri kan sudah diwajibkan untuk ke nasional, Kak. Iya, Ke betul. nasional. Jadi kalau kita udah ikut ini kan, jadi nanti akan ada ajang di nasional kayak gitu. Jadi beda-beda. Kalau kan kita kan Nusantara, jadi mungkin bisa bekerja sama dengan Disbudpar kayak gitu. Jadi ada kerjasama. Mungkin nanti Disbudpar mau mengadakan kegiatan festival, dan kami bisa membantu lah, Kak, membantu Disbudpar, membantu pemerintah dalam kebudayaan dan wisata. Karena kami berfokus di kebudayaan dan wisata. Berarti ini memang di bawah naungan Disbudpar Iya, untuk bisa Putra dibilang. Putri Nusantara Iya, bisa dibilang yang gitu, mengadakan dari dinas. Bukan, kalau yang mengadakannya itu dari manajemen, di ASN manajemen, cuman diketahui oleh dinas Disbudpar. Ya betul. Oke, luar biasa. Pokoknya kita bakal ngobrol lagi di segmen kedua dan segmen ketiga bersama dengan Putra Putri Nusantara yang lagi siap-siap untuk go to nasional. Jangan kemana-mana Bang CBC, tetap di Halo Palembang. Ya pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan Putra Putri Nusantara 2024. Ini semakin seru. Balik lagi kita, banyak pertanyaan ini cowoknya dengan Putra Putri ini ya. Nah, Natasha dan juga Aidil, ini kan sudah persiapan untuk ke nasional. Ya, boleh dicerita ke kalian kan pemenang nih. Berarti kalian berdua yang dikirim atau banyak? Enggak, Kak, kalau jadi kami ke nasional itu walaupun kami winernya berdua sepasang, tapi kami dikirimnya berbeda-beda, Kak, berbeda-beda instansi gitu. Jadi kalau Natasha sendiri ke Putra Putri Budaya Indonesia yang akan dikirim ke Sulawesi Tengah di Palu kan. Di sana Natasha bersepasangan dengan runner up 2. Jadi bukan sama Kak Aidil kayak gitu. Jadi kalau Kak Aidil, Kakak kemana, Kak? Kalau saya sendiri itu ke Putra Taruna, ke Duta Wisata Nasional yang dikirim di Jambi, berpasangan dengan Lauren dari runner up 3. Iya. Jadi beda-beda. Jadi bukan berarti kalian pemenangnya. Kami disepasang, iya. Apa sih bedanya itu, boleh dijelasin nggak Aidil? Kalau bedanya itu sesuai dengan karakteristik dari pesertanya masing-masing. Jadi dari karakteristik dari kami itu kan dinilai oleh regional director kami lebih cocok ke ajang yang mana kayak gitu. Jadi memang kayak Natasha yang basicnya budayanya lebih kental, jadi memang pas ke budaya kayak gitu. Jadi nggak bisa sama untuk pergi ke nasionalnya, Kak. Jadi sesuai dengan karakteristik kita masing-masing, terus juga sesuai dengan ketentuan dari nasional director yang di nasionalnya kayak gitu. Tadi kalau Aidil tadi apa tadi? Ke Duta Wisata Nasional yang dikirim di Jambi, itu di Putra Taruna Nusantara, Sumatera Selatan. Itu biasanya seperti apa kegiatannya kalau Duta Nasional itu? Dia lebih kemana? Kalau yang Duta Wisata Nasional itu sebenarnya ada dua, itu ada Pesona dan ada Taruna. Kalau ke Pesona itu lebih ke destinasi wisata-wisata alam kayak pegunungan, kayak kebun teh, lebih ke Cinta alam lah ya. Cinta alam. Nah, kalau Aidil sendiri itu lebih ke Kemenkrab, jadi ke ekonomi kreatif. Kayak kita di Sumatera Selatan ada jumputan dan juga ada jumputan gambo dari Kaspuba, terus ada juga kain songket, lebih ke situ, Kak, yang memiliki nilai jual kreatif gitu. ya? Jadi itu bedanya gitu. Dan juga Putra Taruna ya. Ya betul. Untuk di Jambinya Putra Taruna. Ya betul. Jadi itu di Jambinya Putra Taruna. Berarti apakah lebih militer ini? Enggak, bukan. Jadi Putra Taruna itu dari Duta Wisata Nasional. Jadi Duta Wisata Nasional itu kayak destinasi wisata, cuman dibagi dua, Pak. Yang Aidil jelasin tadi, Duta Wisata Nasional itu ada Taruna yang Aidil sendiri, ada juga Pesona kayak gitu. Oke. Saya kirain udah masuk militer. Jadi berarti kalau si Aidil ini lebih ke Kemenkrab itu Kemenkrab, ya? iya, betul. Kemenkrab, jadi kreatif, bagaimana kreativitas ini bisa dijual. Jual, benar. Luar Jadi persiapannya
Tantangannya apa nih untuk kalian masing-masing dalam Kalau nasional? Natasha sendiri Kak, karena fokus ke budaya, jadi yang pasti Natasha pada nanti unjuk bakat nanti pasti kan budaya apa nih, apa yang mau akan Natasha kenalkan kepada nasional kayak gitu kan. Nah, kita mempunyai tarian dari Palembang, nah mungkin itu yang bisa Natasha siapkan, dan juga mungkin untuk kostum-kostum yang lebih fokus ke kostum ke Sumatera Selatan, ke Palembang. Nah, jadi itu yang bakal disiapkan Kak. Dan juga mungkin persiapan dari semuanya itu harus disiapin semuanya. Fisik, Iya, betul. fisik, Gitu ya. mental, iya semuanya. Kapan itu nasional itu? Kalau Natasha di bulan 10 di bulan Oktober Kak. Jadi di Oke. perkiraan bulan 10 kayak gitu. kalau Aidil Kalau Idol juga diperkirakan bulan 10, tapi agak ke ujung nggak, jadi beda-beda. Boleh di-spill nggak apa yang mau ditampilkan tarian? Kalau Natasha sendiri kayaknya kolaps Kak antara pencaksilat sama tarian kayaknya. Wow, itu unik juga ya. Iya. Jadi bisa menjadi nilai jual untuk bersaing dengan Iya. kota-kota lain. Betul. Iya, betul. Kalau Aidil, Ya, ini banyak kan orang. kreatif nih, Dil. Berarti harus ada inovasi baru yang istilahnya tuh bisa dijual ke luar. Iya, betul. Apa yang nanti mau dijual? Kalau yang untuk ekonomi kreatifnya itu yang pasti dari Musi Banyuasin, karena itu kan juga memang sudah resmi. Idol bakal angkat itu dari batik Gambu, kain jumputan Gambu. Cuman untuk bakat-bakatnya juga Idol sudah persiapkan, jadi dari public speaking, dari bakat, dari kostum-kostum juga memang kami sudah prepare dari sekarang. Kami juga setiap minggunya juga ada latihan, jadi untuk bakatnya juga Idol sudah latihan memang beda dari sebelumnya. Nyanyi lagi nari. nggak, Aidil? Tidak. Tidak. Jadi nari. Oh, nari. Nari iya, juga. nari. Tarian Luas-luas dari ya. Dari kayu? Skayu juga. Ya. cek. Jadi memang belum di-spill, jadi memang cuma latihan-latihan di sana we. Ibaratkan nanti pas di ajang baru dikasih bom gitu. Iya. Oh, jangan ada ngebom ini. Ya, berarti bawa itu tadi ya, apa tadi kain? Kalau untuk ekonomi kreatifnya itu kain jumputan khas Muba itu gambot, tapi Oh, udah tetap bawa ya tadi songket juga. Jadi bawa ya contohnya. ya. Kemarin pas yang di karantina kami di Iwan juga aku pakai jumputan gambu dari Muba. Pas waktu kami karantina kan ada untuk pakaian daerah masing-masing kayak gitu kan. Wastra dari daerah masing-masing. Idol juga benar-benar pakai yang dari Muba gambu. Jadi sampai dari karantina yang di Iwan sampai prelimnya juga Idol pakai jumputan gambu. Jumputan Oke, gambu. banyak Coba persiapan tadi lah harusnya ya. dibawa jumputan gambu. Iya. Kenapa Cak lagi penasaran? pakai. Iya, Apa? penasaran kan. Oh. Cek susah nih uang Palembang. Iya. Tapi kadang karena di Palembang ini nih kayak akan apa ya istilahnya tuh banyak daerah-daerah. Iya, betul. Karena berjalan sedikit sudah beda. Beda. Bahasanya sudah beda. Iya, betul. Ya, Cak itu. Nah, kalau ngomongin bahasa, nah itu kira-kira harus pakai bahasa daerah masing-masing kah di situ atau tidak? Kalau untuk putra-putri Nusantara ini deh, bahasa tuh ditonjol ke juga enggak? Kalau untuk kami sendiri kayaknya enggak Kak, karena kami berfokus ke budaya aja, kecuali mungkin duta bahasa ya. gitu kan, nah Oke. gitu. Yang Dewang masing-masing pakai bahasa daerah, nggak ngerti yuk. Iya. Tidak waktu di yang sini, Papua, waktu kan? di Palembang. Oh iya, pas Iya, Palembang. waktu di Palembang ini. Nah jadi guys, kalau kita ngomongin masalah budaya dan pariwisata nih, kalian kan sebagai anak-anak muda yang memang concern sampai pengen ikutan pageant dengan harapan memajukan pariwisata, Benar. kebudayaan, mewakili anak-anak muda. Menurut kalian apa sih tantangan terbesar buat anak-anak muda sekarang dalam memajukan pariwisata dan kebudayaan di tengah gempuran budaya-budaya luar yang Iya. masuk dan sangat kita nih gampang sekali terkontaminasi dan kita bahkan sudah banyak terpengaruh dengan budaya luar. Pandangan kalian cak mana? Pandangan Natasha sendiri bahwa tantangan terbesar kita yaitu beneran kata kakak tadi adalah westernisasi. Nah, jadi mungkin banyak generasi muda yang kurang akan mempunyai jiwa nasionalisme kepada negara dia sendiri kan. Nah, jadi mungkin mereka mencintai negara lain. Nah, sebenarnya itu cara mencegahnya yaitu adalah kita melakukan merangkul teman-teman yang seperti itu kayak gitu kan. Kita merangkul. Mungkin kita bisa ajak mereka ke tempat wisata kan. Nah, sehingga mereka mungkin terbuka pikirannya bahwa wah, kita mempunyai kebudayaan yang sangat wonderful kayak gitu kan. Nah, jadi itu merupakan salah satu cara untuk mencegah agar teman-teman kita di luar sana, generasi-generasi muda untuk tetap mencintai kebudayaan dan wisata kita. Gitu. Kalau Natasha Dewi sudah ngelakuin apa tuh? Kalau Natasha sendiri Kak untuk saat ini sudah melakukan di sosial media, Natasha sudah upgrade kayak memperkenalkan kebudayaan kita, wisata kita. Jadi di IG Natasha itu Natasha udah buat memperkenalkan Ampera, Sultan Badarudin. Jadi mungkin teman-teman yang Instagram kita kan bukan cuma orang Palembang aja
juga ya Kak. Nah dari orang luar juga bisa lihat Instagram kita. Nah itu juga merupakan salah satu cara Natasha untuk cinta akan kebudayaan kita sendiri kepada generasi muda gitu. Mengetahui sejarah di balik itu juga. Iya. Apakah di-share juga di sosial media? Iya Kak, data share juga di beberapa sosial media. Jadi sejarah-sejarah. Ada nggak cerita-cerita menarik tentang sejarah-sejarah dari kayak Ampera atau Montpera yang Nah, kalian yang bisa semenjak- bagi? Karena kalau mungkin kayak ini nih Ampera nih, Wong udah tahu nih misalnya. Iya, Nah, amat tapi pemberitaan kalau ada rakyat, cerita di balik itu mungkin Wong akan apa sih ya? Gitu. Iya. Kalau kalian udah tahu sedikit-sedikit? Kakak. Kalau Natasha sendiri Kak belum tahu ya Kak karena Natasha tuh fokus ke sejarah-sejarah yang cuma basic-basicnya aja kayak gitu, basic-basicnya tentang sejarah. Jadi Natasha share kayak gitu kan wisata-wisata yang Sultan Mahmud Badarudin, museum-museum yang ada di Kota Palembang itu Natasha share di sosial media di Instagram kayak gitu. Oke, baru sepermukaannya. Iya, baru basic-basicnya, Baru begoyo, baru baru memperkenalkan. berarti. Iya. Baru namanya juga baru dilantik. Iya. Pastinya harapannya ke depannya biar bisa lebih dalam lagi Iya, tentang betul. budaya-budaya yang Kota Palembang. Kalau Aidil, apa yang sudah Aidil lakukan? Kalau Idol sendiri sebenarnya belum karena memang Kak Natasha-nya juga sudah di setting seremoni. Jadi kan untuk Idol ke Duta Wisata Nasional itu pada tanggal 21 nanti baru di setting seremoni. Jadi memang belum diizinkan untuk mengupload yang kegiatan-kegiatan itu ya belum. Jadi Idol tuh baru ditunjuk tapi belum sah kayak gitu Kak. Jadi settingnya itu nanti dilakukan pada tanggal 21 Juli ini di pas kegiatan di Transmart nanti baru setting seremoni. Nah, kalau Idol nanti kan baru di kerap ya, lebih Iya, gitu. betul. Nah, apa sih yang sudah Aidil lakukan di sosial medianya? Kalau kayak Natasha tadi kan jual inilah ya sejarah-sejarah. Yap. Kalau ini Aidil? Kalau Idol sendiri kan memang Idol bilang tadi itu kan belum Kak. Jadi Idol itu memang masih ditahan untuk sekarang Udah kan. boleh walaupun belum. itu. Jadi kan Tapi memang kan baru sudah di- dilantik sebagai putra Nusantara. Kalau yang dari Putra Putri Nusantaranya itu kegiatan-kegiatan yang pastinya kegiatan positif. Cuman untuk yang kayak Natasha tadi kan dia ke lebih kebudayaan nge-share itu Idol belum karena Idol belum belum di boleh. setting. Ya belum. Jadi masih ditahan. Nanti pas sudah di setting baru Idol branding kayak gitu Kak. Oh, belum boleh. Harusnya belum boleh tayang ini berarti. Oh, belum boleh tayang dong berarti. Iya. Boleh lah Boleh, ya, karena iya. jadi bintang tamu ya, Iya, sharing-sharing. Iya, Oh, Cak itu. Nah, kalau backgroundnya nih kalian nih, Iya. apa sih Natasha? Kalau Natasha sendiri sekarang sedang aktif di 2 perkuliahan Kak dan juga di sana Natasha kuliah 2 di pertama Natasha ambil di Unsri, ambil jurusan bahasa Inggris, yang kedua Natasha di Stipada ambil jurusan hukum. Jadi aktif sebagai mahasiswa gitu. Hukum bahasa Inggris. Wow, luar Pencak-silat biasa. pula. Pencak-silat pula. Banyak gawe ayu ini ya. Jangan berani-berani dengan Natasha ya. Cak mana sih Natasha ngatur kegiatannya itu ditambah lagi Natasha sebagai Putri Nusantara nih. Alhamdulillah di kuliah Natasha kan kuliah 2 ya Kak. Jadi kalau yang di Unsri Natasha kuliah dari pagi sampai siang. Jadi Natasha kuliah di Indralaya kan Kak. Jadi dari Indralaya Indralaya, pulang pakai mobil langsung nembak lagi ke Stipada. Langsung kuliah di Stipada. Semester berapa itu? Sekarang mau naik semester 5 Kak. Di Stipada juga? Iya sama. Jadi sama-sama masuk sama-sama keluar nanti. Wow, S1 S1 ya. iya. Kalau umur sekarang berapa? Umurnya masih mau ke 20 Kak nanti. Wow, umurnya mau ke 20 tapi kegiatannya yang luar biasa Iya. ya. Inilah termasuk salah satu kegiatan yang positif. Ya karena banyak kegiatan tidak pacak lagi ngurusi gawe wong. Kepo-kepo. Nah, kalau Cak Cek susah nih, ya masih lah dikit-dikit ya. Cerudian ya. Cerudian. Nah, kalau Natasha ini mengambil 2 kuliah ini kan jarang-jarang Wong sampai 2 kuliah ya. Siko kadang Ya, sudah- kadang banyak minggatnya Itu Cara Aceh gitu, Haga itu cara ya. lamo ya. Cara lamo. Apa yang bikin Natasha ini? Apakah memang hobi belajar dari dulu? Natasha pada dasarnya emang senang belajar ya Kak karena yang pertama kita kan mempunyai planning ya Kak dalam hidup. Jadi kalau seandainya planning Natasha itu sebenarnya mau jadi jaksa Kak. Jadi mau menekankan ke Amin, amin ya. Jaksa menyapa gitu, Iya, ntar iya, iya. Ikut dong nanti masuk programnya seperti Ikut, apa ya. jaksa menyapa. Jadi kalau seandainya planning A kita nggak bisa menjadi jaksa, kita menggunakan planning B, yaitu di SPD-nya kan di bahasa Inggrisnya tadi Bahasa mungkin Inggris. bisa jadi dosen kayak gitu kan. Iya, Jadi punya planning A, hebat ya. planning B. Sudah- Masih muda lah, ada planning, luar biasa. Luar Oh, tengah jalan lamar Wong. Ya, bingung deh ya. Tapi ini emang harus dicontoh ya untuk anak-anak Benar, muda ya. benar. Kejar mimpi itu sudah di setup dari Iya, muda. betul. Ya kan, pengennya jadi jaksa, pengen jadi ini dan lakui apa yang diperlukan kayak Benar. gitu lah ya. Terarah jadi. Kenali hukum, jauhi
Hukuman. Wah, kan mau hukum ya. Benar. Luar Baru biasa. tamat apa? Baru tamat. Dari hukum. Habis ini pendidikan jaksa. Menja. Kalau Aidil, backgroundnya apa nih? Boleh cerita sedikit? Aidil sendiri bekerja di kantor kepala desa, itu di Desa Talangbulu, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyu-Asin. Aidil bekerja sebagai bendahara desa atau kepala urusan keuangan. Selain itu juga Aidil kuliah di Universitas Terbuka. Jadi Senin sampai Jumat begawe, Sabtu dan Minggunya kuliah. Oh, di Palembang ya? Kuliah di Palembang. Kuliahnya itu di Sekayu, cuman UT Palembang tapi Pokjar Sekayu. Jadi kuliahnya di Sekayu. Kerjanya di situ. Kelompok belajarnya itu di Sekayu. Anak ada apa Aidil? Bukan. Soalnya langsung jadi bendahara keuangan. Masih muda. Iya. Biasanya kalau ada ordal, Nggak boleh nggak boleh. Kan Nggak boleh positif harus. Harus berpikir positif. Iya, atau presenter tadi pagi. Benar. Iya. Cek susah nih lah presenter. Cek susah dulu lah. Oke, jadi memang kalian ini backgroundnya ini sibuk lah ya. Iya, betul. Aktivitasnya padat. Tapi masih pengen istilahnya berinovasi ataupun Mengembangkan memotivasi diri lagi sendiri, ya. mengembangkan lagi untuk mencintai Nusantara, khususnya Sumatera Selatan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu guys. Hagai dulu waktu umur 20 tahun kemana guys? Masih main layangan. Oh masih mudik ke wong tua. Masih. SPP kuliah ya? Tahu baik. Jadi memang hobi belajar, hobi begawe kan. Nah, sama orang kami berdua kan juga hobi begawe, hobi belajar. Belajar jualan. Belajar mencintai. Iya. Kalau dari orang tua nih, kalau Natasha anak keberapa nih? Natasha anak yang pertama Kak. Jadi Natasha anak pertama punya 2 adik, satu 3. perempuan, 1 laki-laki. Oh, jadi salah satu juga menginspirasi adik-adik. Iya, betul. Jangan nggak beda keruan ya, cuma joget-joget baik ya. Nah, ini cak kakaknya ya. Kalau orang tua cak mana supportnya? Tapi kejingoan kalau menunggu nganter nih ya. Iya, kalau mama sedang nganter berarti alhamdulillah udah mensupport ya Kak ya. Support. Ada kesulitan enggak selama menjadi putri Nusantara ini untuk Alhamdulillah kehidupan pribadi? Natasha karena disupport orang tua, jadi itu merupakan salah satu semangat Natasha ya Kak. Jadi kalau untuk lagi ada masalah-masalah pasti share-nya sama mama kayak gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa mama yang pasti handle ya Kak, ayo gitu kan. Oh, soal perasaan juga ngobrol sama mama. Nah, Itu ya. Nah, kalau Aidil dari orang tua atau Aidil anak keberapa nih? Aidil anak kedua dari sebenarnya orang tua Aidil memang dari kecil, pas waktu Aidil kecil itu pisah. Jadi kalau untuk satu ayah satu ibu itu anak kedua, anak terakhir. Anak terakhir ya. Iya, Oke. betul. Wah, luar biasa. Ini jadi menginspirasi bahwa apapun yang terjadi Iya, benar. itu tetap harus berpikir positif, Positif. tadi. Tetap harus berkembang. Tetap harus berkembang. Iya. Betul, harus apapun. maju Heeh. apapun yang terjadi ya. Apa be masalahnya? Luar biasa. Nah, memang inilah contoh anak-anak muda yang harus menjadi teladan. Nah, kalau kita melihat partisipasi generasi muda nih dalam pembangunan pariwisata, menurut kalian apakah memang sudah baik, sudah cukup anak-anak muda di Sumatera Selatan ini untuk memajukan pariwisata kita, mengenalkan budaya kita dewek? Menurut Aidil gimana? Yang pasti banyak sekali anak muda tuh yang memang terkontaminasi oleh budaya luar. Tapi Aidil bersyukur masih ada anak muda seperti kami, terus junior kami yang menyukai wisata-wisata, yang mempromosikan wisata. Terus tuh Aidil juga mengucapkan terima kasih untuk anak muda atau yang dari pageant lain manapun yang mempromosikan wisata, itu benar-benar Aidil ucapkan terima kasih. Karena anak muda sekarang tuh jatuhnya memang susah untuk mencintai budaya sendiri. Tapi melihat teknologi sekarang, Aidil juga memang benar-benar mengucapkan terima kasih banyak. Iya. Gitu kan. Gitu ya. Kalau- Jadi banyak lah ya berarti Iya, ya benar. masih banyak anak muda. anak-anak muda yang mungkin istilahnya tuh ada perhatian sedikit lah Iya, benar. tentang budaya. Budaya. Kalau Natasha? kalau Natasha sendiri, alhamdulillah Kak, karena melihat partisipasi anak-anak muda, khususnya seperti kami kan anak-anak pageant seperti ini, duta budaya, duta wisata, alhamdulillah karena juga disupport dari pemerintah, dari negara, dari Disbudpar, jadi banyak anak-anak muda yang mengembangkan wisata dan budaya, yaitu dengan contohnya seperti Natasha tadi kan, mengpost salah satu wisata yang ada pada Kota Palembang, itu merupakan salah satu kita untuk memperkenalkan wisata dan juga budaya kita, itu dan juga pemerintah kan mensupport, jadi itu yang bisa kita banggakan kayak gitu. Oke. Nah, selama dilantik ini Apa tuh? selama dilantik ini ya, selama dilantik jadi putra-putri Nusantara ini pernah datang ke sekolah-sekolah kah ataupun ke kuliah-kuliah kah? Kalau Natasha sudah pernah Kak, kemarin ke Kampung Literasi 26 Ilir. Wah, banyak ini pasti kegiatan. Betul. Oke, kita tanya lagi ya lengkapnya kalau Aidil kayak mana. Jangan kemana-mana Bang Cek Bicek, kami bakal balik lagi setelah yang lewat Siko ini.
Ya, pemirsa pastinya kita balik lagi di Halo Palembang. Kita masuk ke segmen terakhir ini. Ya. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan Natasha dan juga Aidil, putra-putri Nusantara 2024. Tadi kita sudah banyak ngobrol-ngobrol juga pengalaman-pengalaman mereka untuk go to nasional ya. Betul. Ternyata memang dibagi per karakter masing-masing, bahwa memang budaya ini ada yang memang budaya kental ya, memperlihatkan daerah-daerah ataupun wisata-wisata yang ada di Kota Palembang maupun di daerah masing-masing, ataupun kreativitas yang ekonomi kreatifnya ini yang mungkin bisa dijadikan apapun dijual untuk ke tempat lain atau ke kota-kota lain. Betul sekali. Dan juga mereka juga sudah banyak yang dilakukan. Kayak tadi juga sudah ke sekolah-sekolah sempat. Benar. Kira-kira ngapain ke sekolah-sekolah tuh daftar anak sekolah? Iya. Tadi Natasha kemarin ke Pasar 26 ya? Iya Kak, ke Kampung Literasi ke apa tuh 26 di Ilir. sana yang dilihat? Ya, jadi waktu di Kampung 26 Ilir itu sebenarnya kan kami kan ngeduti ya Kak. Nah, jadi sembari kami ngeduti di sana, sembari kami melihat bahwa di sana ada anak-anak kecil-kecil kayak gitu kan. Dan di sana minat bacanya sangat tinggi ya Kak. Yang tadi tuh ya mungkin yang tadinya Kampung 26 Ilir yang minat bacanya anak-anak kurang. Jadi pas kami melihat antusias anak-anak di sana membacanya lebih rajin. Jadi di Kampung 26 Ilir tuh ada beberapa buku kayak gitu Kak. Jadi anak-anak di sana kayak perpustakaan kecil lah kayak gitu, baca-baca kayak gitu kan. Jadi kami kayak membaca buku sama mereka kayak gitu, sembari ngenal-ngenal budaya kayak gitu. Oke. Kampung literasi ya? Iya, di Kampung Literasi 26 Ilir. Kampung Literasi itu. Jadi banyak di situ kegiatan yang membantu anak-anak yang mungkin putus sekolah juga Iya, ya. betul, Kak, betul. Oke, mereka tidak bisa. Nah, itu masyarakat Kota Palembang kebanyakan juga banyak belum tahu nih. betul, Banyak belum tahu bahwa ada kampung literasi di daerah 26 Ilir. Nah, bisa belajar baca di situ gratis ya, Iya, tanpa betul, Kak. dipungut biaya. Luar biasa. Nah, kalau Aidil di Mubah apa kegiatannya? Kalau untuk yang dari PPN-nya belum ada yang di MUBA, belum ada kegiatan dari utusan dari Putra-Putri Nusantaranya untuk kegiatan di MUBA itu belum, Kak. Kalau di Palembang sendiri ataupun semenjak jadi Putra Nusantara ini apa yang sudah pernah dilakuin? Yang pasti kalau Aidil itu lebih ke kegiatan duti-duti, Kak. Masih Jadi duti-duti, duti-duti ya, betul, masih Nah, duti-duti. ini kan masih ada beberapa bulan nih. Iya, benar. Nah, kira-kira ada planning Kedepannya, apa ya untuk kalian? Pastinya kalau nasional kan pasti banyak duti pertama, terus kita perlu branding kan, Iya, branding betul. dengan kegiatan-kegiatan positif, budaya. Nah, planningnya apa nih selain ke yang sudah dilakuin atau yang belum dilakuin? Ini masih ada beberapa bulan lagi, mungkin 3 bulan, Tiga bulan. kan? Iya. 3 bulan lagi persiapan. Apa yang bakal kalian lakuin? Kalau ide? Kalau Aidil sendiri yang pasti banyak belajar, Kak, masih dari public speaking, terus itu juga kami juga dari catwalk, seluruhnya masih memang benar-benar kami setiap minggu itu latihan. Jadi planning kami itu untuk sekarang masih fokus ke latihan untuk persiapan ke nasional. Kalau untuk kegiatannya Dewe, maksudnya kayak ini kan untuk ekonomi kreatif. Nah, apa memang agak itu pasti kan kalian untuk ke Kunjungan lah ya kemana? di-upload nih di sosial media, pasti kan dibikin video segala macam. Ada nggak kunjungan-kunjungan? Kalau Natasha Kak, karena nanti ada challenge dari Putra Putri Budaya, jadi di sana nanti kami disuruh challenge bahwa memperkenalkan cagar budaya. Nah, jadi nanti itu yang bakal Natasha siapin. Jadi nanti kita ambil tempat yang dimana yang bisa bagus untuk kita kenalin Sumatera Selatan kan. Nah, itu merupakan salah satu challenge dan juga persiapan kayak gitu kan. Oke. Nah, ini mungkin agak sedikit meminta pendapat dari Aidil dan juga Natasha ya. Nah, kalau dilihat kan sekarang Sungai Musi nih sudah banyak kafe-kafe di pinggiran itu. Gimana sih menurut pendapat dari Natasha sendiri? Kalau Natasha kemarin kan sempat ikut ngeduti di Agampisan ya Kak, Agampisan yang baru launching di dekat Sungai Musi. Nah itu bagus ya Kak, karena kegiatan juga positif, karena itu selain kita bisa mengenal Sungai Musi, Ampera. Nah, jadi mungkin di sana banyak wisatawan yang bisa berkunjung di Ampera sembari ngopi, gitu kan, kafe-kafe dekat-dekat sana, sembari mungkin mereka kenal bahwa oh itu ada jembatan Ampera kayak gitu. Sudah pernah ke sana? Sudah sempat Kak, karena kemarin sempat ngeduti di sana di Agampisan. Aidil? Sudah pernah belum ke daerah Sungai Musi? Ya, kalau ke daerah Sungai Musi pernah sih ya. Kayak di kafe-kafe itu juga memang Aidil sudah pernah kayak di kafe di dekat Ampera 16 banyak Pro ya. gitu. Benar. Jadi memang menurut Aidil itu bagus untuk membranding wisata dari luar untuk menyukai daerah kita dengan background kita Ampera gitu. Jadi memang tempat yang strategis yang juga bagus Kak. Berenangnya belum pernah. Iya, berenang belum. Jangan juga minum Sungai Musinya ya. Nah, balik lagi
pokoknya mantep di Palembang. Nah kalau Natasha sendiri melihat sekarang kan sudah di Putri Nusantara. Nah, Cak Man sih cara Natasha itu merangkul kawan dulu deh yang sebaya, atau dari kawan ini lihat Natasha ini saat ini sudah jadi putri, Cak Iyo Natasha nih posting-posting soal budaya terus itu. Ada enggak cibiran-cibiran Cak itu? Sama Cak Mano cara Natasha itu ngasih suges yang baik lah biar mereka nih ikut bahwa kita harus masar ke namanya wisata Kota Palembang. Yang pasti yang mungkin yang tadinya kawan-kawan ngelihat kita di kampus jadi ceria-ceria yang biasa-biasa aja, seketika dia melihat kita menjadi perempuan yang anggun ya, jadi pasti kan kayak Nat apalah gitu kan. Nah jadi itu mungkin salah satu cibiran yang cuma bercanda ya Kak dari teman-teman, tapi itu bagi Natasha ya udah nggak apa-apa gitu kan, teman-teman dekat kan. Nah jadi untuk menginspirasi teman-teman sebaya Natasha, kadang Natasha sama teman-teman tuh suka ngobrol pakai bahasa daerah masing-masing Kak. Nah itu kan salah satu revitalisasi budaya dan juga bahasa ya Kak. Jadi kalau lagi kumpul-kumpul sama teman-teman nanti kita ngomongnya pakai bahasa Palembang, dia nanti pakai bahasa Sekayu, nanti dia pakai bahasa Jawa. Jadi salah satu cara juga menginspirasi generasi muda. Mungkin nanti pada saat di kantin kami lagi ngomong-ngomong pakai bahasa daerah, mungkin ada teman-teman kayaknya aku tahu nih ini bahasa dari mana gitu kan. Oke, jadi dengan cara menggunakan bahasa masing-masing saat itu seperti itu. Kalau Aidil Lewe nih melihat kolaborasi antara kalian Putra Putri Nusantara lalu dengan pemerintah lah kita bilang atau dinas-dinas terkait seperti apa nih? Sudah apa bentuk-bentuk dukungan mereka apa sudah cukup? Yang pasti kalau untuk dukungan materi itu memang susah sih Kak. Ya betul. Jadi cuman untuk dari dinas juga mensupport, ya kami tetap mengucapkan terima kasih untuk yang dari materinya kami bakal usaha sendiri. Jadi untuk dari pemerintahnya, jadi pemerintah itu memberikan support, tapi support dukungan bukan bentuk dari materi. Jadi tetap kami hargai dan kami tetap melakukan sebaik mungkin untuk hal itu Kak. Bolos nih memang ya. Jadi memang ya itu sebenarnya semua hal itu memang permasalahannya di soal finance ya. Tapi dari kalian sendiri tetap istilahnya berusaha lah ya dari direktur nasional dan regional. Nah kalau untuk GoTo nasional ini sendiri ada dukungan apa dari pemerintah? Ada nggak kalau GoTo nasional kan pasti kan membawa nama Indonesia nih. Kalau Natasha kemarin sempat ke Disbudpar ya Kak, jadi melakukan audiensi di sana, ada putra-putri pelajar budaya. Nah jadi alhamdulillah kemarin meskipun tidak disupport dari finansial, tapi di sana Disbudpar tuh support dari kayak untuk souvenir Kak. Jadi cenderamata untuk kota-kota luar gitu. Mungkin nanti kita yang tadinya kita punya pena atau punya apa, nanti kita bisa bagi sama teman-teman yang di sana. Nah itu salah satu bentuk dukungan dari pemerintah Disbudpar. Jadi kalau untuk pergi semua segala macam itu sponsornya dari mana? Dari pihak swasta kah atau bagaimana? Iya, jadi kalau untuk itu Kak kami mencari dana sendiri. Dana sendiri, tapi nanti di sana kita bisa meminta bantuan dari kayak lembaga-lembaga gitu, dari PT-PT. Nah, itu yang pasti kalau untuk uang sendiri kami nyari sendiri kayak gitu Kak. Tapi yang pasti disupport dari lembaga juga dari pemerintah ya. Luar biasa. Setidaknya aman dulu lah duit tiket ya. Betul. Ya, mungkin terakhir nih kawan-kawan boleh kasih pesan-pesan inspiratif ataupun closing statement sebagai putra putri Nusantara, apa yang kalian mau sampaikan untuk generasi muda dalam hal kebudayaan dan memajukan pariwisata di Sumatera Selatan. Silakan. Khususnya pada generasi muda, tetaplah menjadi generasi yang cerdas, berwawasan, dan juga mencintai nasionalisme, karena kita mempunyai wisata dan juga budaya yang sangat bagus. Because kalau dalam bahasa Inggris itu because we know that the culture of Indonesia are wonderful. Jadi itu merupakan salah satu cara kita untuk mempromosikan wisata dan juga budaya kita, karena kita nggak akan kalah budaya juga kepada kota-kota luar. Kita mempunyai wisata budaya yang sangat indah juga gitu. Yes, alright, that's very nice, guys. Indonesia is wonderful. Iya. Good job. Kalau Aidil?
Yang pasti Aidil ucapkan terima kasih untuk anak muda yang mencintai budaya, yang budaya kita sendiri, terutama semoga semakin banyak generasi-generasi muda yang mencintai budaya kita, karena budaya kita tidak kalah dengan budaya luar. Semoga kedepannya anak-anak muda, generasi-generasi kita, semua generasi milenial mencintai serta melestarikan budaya-budaya kita. Yes, luar biasa. Good job, luar biasa ya buat Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan 2024. Yup. Sekali lagi terima kasih buat Iya. Natasha dan juga Aidil. Aidil. Mudah-mudahan sukses terus go to nasionalnya Betul. ya, bawa nama Sumatera Selatan ini harum lebih baik lagi. Betul, maju terus ya. Makasih udah datang untuk Aidil dan juga Natasha. Dan Bang CBC, terima kasih yang sudah nonton Halo Palembang edisi hari ini 5 Juli 2024. Saksikan terus setiap harinya Halo Palembang jam 9 sampai jam 10 cuma di PAL TV, memang punya kita. Terima kasih yang nonton. Aku HGKND. Aku Cak Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ombak atas sigang goa gamulan mulai meranai lagi rinca-rincaan. Acara ini dipersembahkan oleh